Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hidul Akbar Pratama. Saya berasal dari kelas PTIKC angkatan 2022. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil dari proyek saya dari mata kuliah pemrograman web, yang dimana konsep saya yaitu mengenai situs website yang menyediakan informasi mengenai anime atau film kartun Jepang dari yang terbaru sampai yang akan muncul tahun depan atau akan rilis di tahun depan. Baik, untuk pertama kita masuk ke database, karena jujur konsep yang saya gunakan ini menggunakan dua database, yang dimana kita bisa lihat di sini. Bukan dua database, maksud saya dua tabel, yang dimana kita bisa lihat di sini tabel saya ada dua, yaitu tabelnya ada dua, yaitu yang dimana ada tabel anime dan tabel user. Tabel anime ini berisi mengenai konten-konten yang akan ditampilkan, seperti mulai dari gambar, sinopsis dari anime tersebut, rating, musim rilisnya. Musim rilis merupakan di mana anime itu akan rilis, seperti winter atau musim dingin, summer atau musim panas, fall atau musim gugur. Dan untuk ratingnya, ratingnya itu merupakan isi dari bagaimana seberapa populer anime itu di kalangan masyarakat. Kemudian musim rilis yang tadi saya sudah jelaskan. Kemudian ada tahun rilis, yang dimana kapan anime ini akan rilis. Dan untuk tabel users ini saya gunakan untuk halaman login, yang dimana saya masukkan ke database tanpa saya membuat orang bisa membuat akun lagi di halaman login nanti, karena di halaman login nanti itu hanya beberapa orang saja, hanya orang yang memiliki data di dalam database yang bisa masuk ke dalam, yang bisa login. Sedangkan orang yang tidak mengetahui data loginnya yang berada di dalam database, maka tidak akan bisa, karena hanya orang-orang tertentu saja yang bisa login. Karena ketika Anda bisa login, Anda memiliki hak yang tidak dimiliki oleh orang lain, yaitu mulai dari mengupload, mengedit, dan menghapus konten yang akan diberikan. Ya, kita langsung menuju websitenya saja. Ya, kita bisa lihat di bagian samping sini, yang dimana bagian navigation barnya kita bisa lihat mulai dari home, fall, summer, winter, 2024, 2023, dan login. Home ini merupakan halaman home, yang dimana istilahnya halaman utamanya ya. Di sini menampilkan seluruh konten anime yang berada di dalam database. Kemudian untuk file ini untuk menyeleksi anime apa saja yang berasal dari musim gugur atau fall. Kemudian sama halnya dengan summer, yang dimana apabila kita katakan summer, hanya anime yang muncul di musim summer aja. Kemudian ada winter, yang anime musim winter saja yang akan muncul. Kemudian untuk 2024-2023 ini untuk apa? 2024 untuk anime yang akan muncul pada tahun depan atau 2024, atau tahun rilisnya pada 2024. Sedangkan 2023 merupakan anime yang akan rilis pada tahun ini. Kita langsung menuju ke halaman login. Mungkin kita tidak terlalu ini karena hampir sama semua istilahnya. Ini cuma untuk menyeleksi data-data yang ingin kita lihat saja. Kita langsung menuju halaman login, yang dimana kita langsung diminta untuk memasukkan username sama password, yang dimana saya sudah bilang tadi bahwa di sini saya tidak menambahkan untuk menambah akun, atau tidak menaruh tombol menambahkan akun atau apapun, karena
hanya orang-orang tertentu saja yang bisa login. Dan kita bisa lihat, kita coba login saja. Namun kali ini saya akan mencoba untuk passwordnya salah. Dan apa yang terjadi apabila passwordnya salah? Coba kita masukkan password sembarang. Nah, apabila Anda salah memasukkan username atau password, maka akan diberitahukan username atau password salah. Ya, kita coba yang betulannya. Nah, di sini Anda akan diarahkan ke halaman dashboard atau edit, yang dimana kita bisa lihat, di sini kita bisa menambah postingan, mengedit, dan menghapus. Untuk tombol-tombol ini kita langsung praktekkan saja, mulai dari tambah postingan. Dan apabila kita ingin mengupload, usahakan Anda memiliki datanya terlebih dahulu sebelum Anda bisa mengupload. Dan usahakan data yang Anda berikan merupakan hal yang fakta atau berasal dari sumber yang terpercaya. Namun kali ini saya akan memasukkan data sebagai contoh, jadi saya hanya memasukkan data yang telah saya masukkan terlebih dahulu. Atau istilahnya sebagai contoh saja, jangan diikuti. Kita pilih gambarnya dulu. Contohnya ini, walaupun tadi sudah ada, kita coba masukkan lagi. Judul animenya kita coba buat kucing pemalas. Nah, genrenya adventure, drama, fantasi. Sinopsisnya di sini diperbesar karena sinopsisnya Anda terserah mau panjang mau pendek. Istilahnya sinopsis hanya memberikan gambaran kecil mengenai anime ini atau informasi mengenai isi dari alur cerita anime ini. Jadi saya coba membuat sinopsis sembarang saja. Intinya jangan ditiru, ini hanya sebagai contoh, bukan untuk ditiru. Apabila Anda memiliki data yang valid, konkret, dan terpercaya, silakan gunakan data tersebut. Jadi coba kita masukkan kucing saya sangat pemalas dan sangat suka tiduran saja. Kemudian rating, kita bisa masukkan rating. Jadi kita harus mengetahui seberapa populer. Namun ketika animenya belum rilis, namun sudah ada informasi bahwa akan rilis tahun depan, kita ratingnya kasih 0 aja. Karena anime itu belum direview oleh orang banyak, maka ratingnya kita kasih 0 aja. Untuk musim rilis kita bisa pilih ada 4 musim setauku, ada fall, summer, dan winter. Namun untuk sekarang yang tersedia di situs ini hanya fall, summer, dan winter. Jadi saya coba masukkan salah satu. Kemudian tahun rilis 2000 kita masukkan coba 2023 saja. Supaya bisa kita cari dengan gampang. Dan apabila kita tekan upload atau enter, maka akan kembali ke dashboard ini, halaman dashboard ini atau halaman edit ini. Dan apabila kita ingin melihat data kita berhasil masuk atau tidak, kita bisa scroll lagi saja ke bawah. Dan yang paling bawah adalah data yang baru kita masukkan. Tapi bagaimana kalau misalnya kita salah mengetik atau bagaimana? Kita tinggal ngedit saja. Apabila kita tekan edit, kita hanya diberikan option untuk bagian judul, genre, sinopsis, rating, musim, dan tahunnya. Untuk gambarnya sekarang masih belum bisa. Dan saya minta maaf, mungkin itu kekurangan dari situs saya karena jujur mungkin nanti kedepannya saya akan sempurnakan di mana saya bisa mengganti file gambar yang telah diupload. Oke, kita mulai saja. Mungkin saja ratingnya saya naikkan saja menjadi 12. 1.2 lah supaya ada ratingnya. Dan kita simpan perubahan. Ya, satulah. Dan kita masukkan. Dan kita bisa lihat ratingnya akan berubah menjadi 1. Dan bagaimana kalau kita misalnya ingin hapus? Kita tinggal tekan hapus dan di sini
diyakinkan kembali apabila kita ingin menghapus, dan apabila tidak kita tinggal tinggal tekan cancel aja, maka data tidak terhapus. Dan apabila kita betulan ingin hapus, kita tinggal tekan oke saja, maka data akan langsung terhapus. Dan itu mungkin saja fitur-fitur yang berada dari situs saya. Dan apabila kita logout, maka akan langsung diarahkan ke halaman utamanya kembali dan menampilkan konten anime yang telah berada di dalam database. Dan untuk dari source code-nya, saya menggunakan 6 CSS, dan untuk folder image berisi gambar-gambar yang telah saya upload, dan berisi koneksi yang dimana berisi source code untuk mengkoneksikan halaman dengan database-nya. Kemudian di sini kita bisa lihat dashboard merupakan tempat edit, yang dimana kita bisa lihat yang tadi ditampilkan dulu datanya, kemudian diberikan button untuk mengedit, mendelete. Kemudian kita buat halaman untuk delete, edit, dan upload from. Kemudian ada halaman indeks. Kenapa banyak sekali halaman indeksnya? Karena tidak terlalu jauh beda. Istilahnya source code-nya indeks ini merupakan indeks utamanya, tidak terlalu jauh beda dengan source code indeks yang lain. Karena perbedaannya hanya terletak di bagian select, atau istilahnya untuk menyeleksi data yang ingin kita tampilkan saja. Seperti ini, select from anime where summer, yang dimana musim rilisnya itu summer. Jadi data yang ditampilkan hanya anime yang memiliki musim rilisnya pada summer. Sama halnya dengan fall, sama halnya dengan 2023. 2023 perbedaannya hanyalah tahun rilis, yang dimana tahun rilisnya tahun 2024. Kemudian kenapa ada proses edit sama proses upload? Supaya ketika kita menekan submit, maka data yang kita edit bisa tersimpan. Kemudian untuk data yang diupload bisa terupload ke dalam database. Mungkin itu saja presentasi yang bisa saya lakukan. Mohon maaf, dan jujur saya akui bahwa situs ini masih memiliki banyak kekurangan, seperti yang tadi saya bilang, seperti yang misalnya contoh yang bagian edit, kita masih belum bisa mengedit gambar yang telah kita upload. Namun untuk solusi sementara sekarang, ya kita tinggal menghapus datanya dan kita memasukkan ulang data yang baru. Dan saya mohon maaf apabila banyak kesalahan, dan saya juga mohon maaf apabila tampilan dari situs saya kurang menarik, karena jujur saya hanya menggunakan CSS, bukan Bootstrap, bukan apapun itu. Jujur saya hanya ingin mengasah kemampuan saya menggunakan HTML, PHP, dan CSS saja, tanpa mengandalkan template dari Google sendiri. Sekaligus ingin melatih kreativitas saya dalam membuat situs buatan saya sendiri. Mungkin itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Idul Akbar Pratama, berasal dari PTIKC angkatan 2022. Mohon undur diri. Terima kasih telah menonton. Sekian dan terima kasih.